Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeka. Nah teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba versuskan kembali Xiaomi 13T dengan Realme 12 Pro Plus. Tapi untuk video kali ini saya akan coba bahas khusus hasil foto-fotonya guys. Karena ada yang request juga nih teman-teman subscriber, bang coba dong di Xiaomi 13T itu kan ada dua tuh Leica-nya, ada Leica Vibrant dan juga ada Leica Authentics. Oke, nanti kita coba perlihatkan hasil foto-fotonya diversuskan dengan Realme 12 Pro Plus yang ada filter warna perjalanan dan juga Maverick teman-teman. Nah ini dia ya. Kita coba lihat nanti gimana hasil foto-fotonya, termasuk foto-foto potret di siang hari dan di malam hari. Oke, langsung aja di sini yuk kita coba lihat teman-teman ya untuk hasil foto-foto dari kedua smartphone ini guys. Xiaomi 13T versus Realme 12 Pro Plus guys. Oke. Nah oke, di sini kita coba lihat ya, ini hasil foto-foto dari Xiaomi 13C dan juga Realme 12 Pro Plus. Untuk di Xiaomi kita coba Authentic dan juga Vibrant. Untuk di Realme 12 Pro Plus saya pakai Maverick dan juga perjalanan ya efeknya. Nah kita coba lihat teman-teman, di sini untuk di Realme itu pakai Maverick. Nah sedangkan untuk di Xiaomi 13T ini menggunakan Authentic guys. Ya, lihat. Beuh ya. Jadi kalau menurut saya sih di sini di masing-masing smartphone ini tuh hasil fotonya tuh punya karakter masing-masing guys ya. Nah, cuma di sini tinggal pilihan teman-teman aja nih seleranya gimana gitu ya. Cuman kalau menurut saya di sini untuk bokehnya di sini karena Realme itu sudah pakai periskop dan ya kalau menurut saya ini keren banget untuk bokehnya guys, tuh lihat ya. Terutama nih saya coba foto kucing ini keren guys, Realme 12 Pro Plus. Lihat ini foto mahal cuy ya. Ini yang setuju bagus ini untuk foto kucing Realme bisa komen di kolom komentar ya guys ya. Ini keren sumpah. Untuk bokehnya dapat ini cuy. Saya pakai di 80 mm ya di situ ya. Nah, kita coba lihat di sini untuk foto malam nih. Yang memang di sini untuk Realme 12 Pro Plus, kalau menurut saya kalau pakai efek itu jadi aneh ya hasil fotonya ya kalau malam hari ya. Malah jadi gelap banget gitu ya. Beda halnya kalau misalkan kita coba lihat di Xiaomi 13T, kalau foto malamnya oke banget nih. Cuman kalau di Realme 12 Pro Plus itu saya lihat memang ya noise-nya itu hampir kagak ada cuy. Ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk hasil foto-foto malamnya si Realme 12 Pro Plus tuh, teman-teman ya. Ini keren sih, hampir noise-nya di sini kagak ada ya. Cuman kalau pakai efek ya jadi aneh gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin foto-foto malam di Realme 12 Pro Plus sebaiknya jangan pakai efek, apalagi pakai Maverick itu malah jadi gelap cuy ya. Sebaiknya pakai yang biasa aja tanpa efek untuk di Realme 12 Pro Plus kalau misalkan mau dipakai foto malam. Nah, kalau misalkan pakai di Leica atau di Xiaomi 13T itu keren sih. Nah, terutama teman-teman bisa lihat di sini ya. Hasil foto ataupun bokeh ini jujur ya. Ini pendapat saya pribadi, bokehnya di sini paling dapat keren itu di Realme 12 Pro Plus, guys. Itu ya. Tuh, lihat teman-teman hasil bokehnya. Beuh, keren ya. Nah, oke, yang setuju bisa komen di kolom komentar kalau Realme 12 Pro Plus hasil bokehnya keren banget. Oke guys, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Balik lagi nih ya, saya kasih penilaian lah ke teman-teman subscriber ya antara si Realme 12 Pro Plus ini dan Xiaomi 13T ini mana yang terbaik. Kalau menurut saya sih dia punya ciri khas tersendiri ya, terutama di Xiaomi 13T itu dia punya karakter Leica-nya gitu ya. Sedangkan untuk di Realme 12 Pro Plus juga dia punya karakteristiknya. Kalau misalkan kita coba gunakan ya efek Maverick ini bener-bener kelihatan bedanya guys. Apalagi kalau kita coba lihat tadi foto-foto potretnya nih. Saya paling seneng foto-foto potret yang ada di Realme 12 Pro Plus ini cuy. Seriusan ya. Karena dia ini sudah pakai periskop. Wah pokoknya mantep deh guys ya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya untuk hasil versus foto-foto antara Leica dan yang ada efek Maverick ini di Realme 12 Pro Plus guys. Jadi balik lagi teman-teman, komen aja di kolom komentar gimana penilaian teman-teman. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terbaik sih ini kedua smartphone ini untuk kameranya guys, mantap ini.